Itu jadi. Berarti enggak? Enggak loh. Iya. Tuh, minggu. Halo, Gus. Apa? Frater Sabtu jam 10. Oh. Malam semua, malam Romo, malam Frater. Malam, Malam. Gus. Selamat malam dan selamat ulang tahun Pak Pusadi. Terima kasih Frater. Umur sehat selalu. Amin. Bisa datang ya, Frater? Iya, terima kasih banyak ya Pak Pusadi ya kirimannya saya. Oh iya. Saya sangat menikmatinya. Kayak gimana? Frater Sabtu jadi ke rumah ya? Oh iya, bagaimana bisa Pak? Bisa. Untuk Frater selalu bisa. Iya, karena Pak Antoni penting, tokoh-tokoh penting orang-orang. Waduh, enggak lah, wis. Saya ini cuma jadi rakyat biasa. Iya. Di tangan Tuhan. Ya, minggu bisa. Ke 17 tahun Pak Pusadi. Apa? Ke 17 tahun. Masih 25 mau? Oh, Anter. iya. Iya. 11-12 sama saya. 25 turai selawe, Bang. Gocap. Tetap Berarti sehat. gocap ya. Sudah ikut gocap klub ini. Gocap klub. Berarti mulai STB kisah Gus. Durung lah, anak STW durung. Terlalu kasar. Oh. Gocap klub sing bener ini. Enggak cakep. Nah ini si gurung join kabeh. Si pada makan kabeh. Ini alapan toh. Finish. Ya, sob. Loh, kok baru saya gitu? Pak Ivan. Halo, Pak Ivan. Selamat malam, kukuku sing ganteng dewe, Gus Nadi. Pak Ivan. Wis teko ta? Pak Ivan wis teko ta? Wis di Surabaya. Aku kan selalu di hatimu, Bos. Oh iya ya, tak lihat minggu ya. Orang menanti Pak Ivan. Nanti tak lihat minggu ya. Pak Ivan. Ya, ya Pak Antoni. Pak, wis dapat info untuk misa Pasca ini wis dibebasno apa masih dibatasi? Nanti tanya Romo ya, iki soalnya ono Romo Yusuf. Oh iya. Nanti tanya Romo. Kebetulan aku juga surprise kaget nih Romo Yusuf hadir malam ini. Iya. Nanti tanya aja, kan ada Ya wis nanti nek pas acara mari ya. koyoke ono sih Pak, misa. Sudah jadwalnya jadi petugas AI ini sono kok. Enggak, maksudnya gini loh. Ini kan PPKM kan level 1. Ya, Katanya kan ibadah kan sudah boleh 100%. belum. Maksudnya di gereja kita ini sudah dibuka full apa masih Belum, tetap Pak. Di kuota Jakarta gitu? sih, Jakarta masih setengah. Oh, Badan. setengah. Iya, 50%. Jakarta sini, Kuskupan sini masih setengah di gerejaku. Oh, Mangga Besar. 5%. Nggak tahu kalau Surabaya ya. 50 ya. Ya, karena kan kebijaksanaan paroki masing-masing. Kuskupan masing-masing. Iya, keuskupan betul. Jakarta 50, Pak. Masih 50 ya. Belum buka Ya. KB ya.
Belum. Aku tiap minggu duduk masih lubang 2. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Misa Iya. harian, misa minggu biasa apa? Misa Oh, harian, oh, oh. misa minggu. Ekaristi. Oh, jadi sak bangku panjang itu sih tetap isi 2 ya? Iya, tetap di sini enggak tahu di Surabaya. Podo. Ah ya berarti satu ini. Enggak, maksudnya tempo hari sih aku dapat apa berita kata nih nek memang ini sudah levelnya sudah bagus, mungkin dibuka gitu loh. Ya. Ya Tapi dinaikkan. sistemnya tetap daftar, tapi nanti datang nek sing datang pertama duduknya depan. Jadi diusahakan tidak ada nomor kosong, tidak ada bangku kosong gitu loh. Jadi duduknya bebas. Jadi PUK-nya ngarahkan langsung datang dulu. Nah, PUK langsung depan. nanti yang bekerja, iya. Tapi Ya. kita tetap daftar supaya Betul. dapat kuota bangku. Tapi nanti kalau yang ya kayak antri dokter dulu, Pak. Oleh Betul, nomor sampai tapi datang yang dulu. datang pertama masuk isi gitu loh. Waduh, di sini juga gereja Mangga Besar juga tetap daftar. Jadi siapa datang dulu milih tempat. Oh, gitu ya. Iya, iya. Yo, soalnya kadang-kadang kan orang sudah dapat kuota, tapi akhirnya nggak datang. Jadi kan eman bangku ini kosong gitu. Ya, betul. Nah, Salah seringnya satu kan gitu. kejadian seperti itu. Nah, Terus padahal umat kan kepingin iso melok Ekaristi. Cuma gara-gara kena gitu kan akhirnya nggak bisa hadir. Ya, terus alasan kedua, kenapa kita duduk tidak dinomorin lagi? Takutnya suami istri dengan anak-anak. Nah, itu kadang-kadang kan duduk bisa. Iya, Nah, kalau iya. bisa duduk satu deret itu kan lebih aman. Betul. Nah, kita begitu. Jadi PUK tinggal ngarahkan ya, datang dulu, suruh ke depan. Iya, Nggak boleh duduk belakang. Iya, benar. Di Ya sini mestinya sudah harusnya gitu berjalan. ya. Jadi Ya. paling nggak supaya gak banyak bangku kosong ya, eman-eman. Ya. Tapi masalahnya umat sudah tahu, mereka teko keri-keri kabeh. Loh, datang terlambat ya dapat belakang, Pak. Iya, ya mereka kan toh? malas umat duduk di depan, Pak. Terlalu banter sampai tak ilangi. Gak pakai suara sih tetap banter. Siapa itu? Sarap. Orang siapa itu? Ibu Intan. Halo. Malam, Mami. Halo, Ai. Hai Kevi. Malam, Oma Gebi. Malam, Halo. Andri. Malam semuanya. Malam, Malam, Ai. Wah, ini Malam. Malam semua. lakone. Selamat malam ya, Pak Roy. Kokoroy. Malam, Velia. Malam, Ai Gebi. Malam, Bu Yeti. Malam, Oma Yeti. Halo, Yeti. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga, Ibu Yeti. Selamat malam. Malam Bu Gebi. Selamat malam, Bu Yeti. Iya. Ketok ceria-ceria kabeh. Sehat kabeh. Amin. Tuhan. Sehat semua, ketok ceria. Menghitung hari, Ki, Pak. Pak Antoni, Ya. kita menghitung Apa? hari ini. Heeh. Suwe rasanya hari Minggu ya. Menghitung hari umat Yakobus. Iya. Malam semuanya. Malam. Halo. Kita Malam. India. Didelok Halo, minggu Dita. kalingi minggu ya. ada wakilku kok, bisa diwakilin kok. Oh, ya nggak bisa. Mana ada. Padahal ngurus surat diwakilno. Loh, iyalah. Loh, Pak, sampai dikirimi tiket loh, Pak. Ya apa kon, Pak? Halo, Aduh. malam. Malam, Madam Ayu. Siwa. Gus, selamat ulang tahun. Thank you, Oh iya, Ramsya. Gus. Selamat ulang tahun ya. Ramsya. Kemarin Ya. ulang tahun nih. Happy birthdays. Bu Gebi kok nggak ikut ya? Apa? Ada acara saya, Oh. sorry. Iya, iya. IGB ini masih di Surabaya ya? Ya, masih di Surabaya. Oh, nggak balik Kanada ya? Bulan Persiapan depan. nih. Persiapan nih.
Ke sana lagi, Bu Dewi. Iya. Oh. Sik, bulan bir. Oh, lagi apik mari gini anu ya, musim semi ya. Ya. Iya, musim semi, apik, spring. Ya. Mulai saljunya udah habis. Ada Romo Yusuf ya? Iya, ada Romo. Selamat malam Romo, enggak? Ada Romo Yusuf. Malam Romo. Oh, malam. Malam. Selamat malam, Malam Hilda. Selamat malam Nah, semua. malam Romo. Selamat malam Romo. Ada Romo. Malam Romo. Selamat malam Romo. Sehat semua. Sehat Romo. Malam, Mo. Malam. Malam, Romo. Kapan mulai ini? Tunggu ini, Bu Feni. 200 orang. 200 orang. Menunggu siapa? Bu Feni. Seksi liturginya mau. Oh, udah datang, Pak? Datang. Datang ya Andri ya, Bu Feni Andri. Katanya Andri yang mimpin. Oh, Andri yang mimpin. Ya. Ya, puji Tuhan kalau Andri yang mimpin. Sik numpak becak. Halo, Silvi. Malam Pak Luki, selamat malam Bu Silvi. Malam. Keluar dulu. Oh, ada 2. Malam. Halo, Bu Feni. selamat malam. Malam semuanya. Silvi. Itu Feni masuk. Ya, puji Tuhan. Salam Frater. Salam, Pak. Halo, malam. Pakai mouse. Malam Bu Feni. Salam Bu Feni. Malam, Malam, Frater. Malam Frater, malam Pak Ivan, malam Pak Luki, malam semuanya. Malam. Ditunggu Romo loh Bu Fen. Hah? Ditunggu Romo Yusuf loh. loh. Loh benar ada Romo. Oh iya dah. Beneran, Romo Loh, ada. apa sih? Loh iya. Gak kelihatan. Ditunggu Romo Yusuf nih. Oh, malam Romo Yusuf. Malam ya. Gak kelihatan. Sebelum mulai Romo. 7:30 toh ya. Iya, Iya. setengah. Ya, Oh, gitu. Oh iya. Udah diam semua. bisa dimulai Bu Fen? Oh, dimulai. Iya, 7:30. Ayo, 7:30 ya. Kurang 1 menit. Ya, kurang 1. Oh ya wes, jamku kecepatan berarti. Iya, kurang 1 menit benar. Ibu siapin buka ya sama telur nenek yuk. Kita tanya nenek resepnya yuk. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Cik Olin. Malam Olin. Videonya saya off lagi ya di jalan. Oh, Oke. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Baik, kita mulai aja ya. Sudah 7:30. Waktunya. Selamat malam Romo, selamat malam Frater, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Malam. Pada malam hari ini kita akan mengadakan pertemuan APP yang keempat.
yaitu memasuki liturgi Ekaristi yang pertama, yaitu persembahanku dan persembahanmu. Baik, mari kita persiapkan diri. Nanti untuk APP keempat ini nanti akan dipandu oleh Andri. Baik, untuk sebagai awal kita berikan lagu pembuka, silakan. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghinakanmu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh, wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Baik, kita awali dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan APP yang keempat pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan mereview sedikit dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Untuk pertemuan pertama, kita diajak belajar untuk memahami makna hari Minggu sebagai hari yang dikuduskan, di mana kita sebagai umat diminta untuk berkumpul, untuk menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan memberikan rasa syukur, memberikan hormat kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya. Kemudian untuk pertemuan kedua, yaitu memasuki ritus pembuka, di mana pada ritus pembuka ini kita belajar diajak untuk mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan dan merayakan perayaan Ekaristi. Kemudian pertemuan yang ketiga, kita membahas liturgi sabda, di mana dalam liturgi sabda ini kita diajak berdialog oleh Tuhan dengan mendengarkan sabdanya, dan kita diminta untuk menanggapi sabdanya. Dan pada malam hari ini kita akan lebih dalam lagi belajar tentang liturgi Ekaristi yang pertama, yaitu awalnya, yaitu persembahan. Dan nanti apa itu persembahan dan macam persembahan nanti akan dijelaskan oleh Andri. Baik, sebagai awal kita doa pembuka, kita dapat doakan bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengumpulkan kami kembali untuk mendalami persiapan persembahan. Putuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan budi kami, sehingga kami mengerti dan melakukan semuanya dengan iman. Jangan biarkan kami mengikuti perayaan persembahan kurban Kristus dalam Ekaristi secara pasif, sehingga merasa kering dan kosong.
Ajarilah kami mempersembahkan diri bersama persembahan roti dan anggur, sehingga seluruh hidup kami Kau kuduskan, dan dengan demikian hidup kami selalu memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Andri, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Feni. Selamat malam, Romo, Frater, yang terkasih. Ya, kita masuk pada belajar ajaran gereja dari konstitusi liturgi artikel ke-48. Baik, saya akan bacakan. Setelah itu nanti kasih kesempatan bagi kita semua untuk membaca kembali dan mencari kalimat yang menyambung. Maka dari itu, gereja dengan susah payah berusaha. Jangan sampai umat beriman menghadiri misteri iman itu sebagai orang luar atau penonton yang bisu, melainkan melalui upacara dan doa-doa memahami misteri itu dengan baik dan ikut serta penuh khidmat dan secara aktif. Hendaknya mereka rela diajar oleh sabda Allah, disegarkan oleh santapan tubuh Tuhan, bersyukur kepada Allah, hendaknya sambil mempersembahkan hosti yang tak bernoda bukan saja melalui tangan imam, melainkan juga bersama dengannya mereka belajar mempersembahkan diri dari hari ke hari, berkat perantaraan Kristus semakin penuh dipersatukan dengan Allah dan antar mereka sendiri, sehingga akhirnya Allah menjadi segalanya dalam semuanya. Baik Bapak Ibu, mari kita baca lagi di dalam hati. Ya Bapak Ibu, kita masuk ke sharing peserta. Baik, Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan yang bisa kita sharingkan. Yang pertama, dari dokumen yang telah Anda baca, kata atau kalimat mana yang menarik bagi Anda? Dan yang kedua, menurut Anda, apa isi pokok dari ajaran gereja dalam konstitusi liturgi artikel 48 itu? Silakan Bapak Ibu yang mau sharing, bisa di-open mic-nya. Ya, Pak Ivan mungkin mau sharing, atau Pak Antoni. Silakan Bapak Ibu, atau mungkin Ko Cipta, Bu Eni, atau Pak Luki. Baik, saya akan mencoba. Ya, terima kasih Bu Eni. Untuk sharing yang pertama, dari dokumen mana yang, kalimat mana yang menarik, kalau saya yang terakhir ini ya, sehingga akhirnya Allah menjadi segalanya dalam semua. Kemudian untuk yang kedua, isi pokok dari ajaran gereja, menurut saya dalam
liturgi ini atau persembahan ini kita diminta oleh gereja untuk aktif dalam perayaan Ekaristi ini. Kita diminta untuk berperan aktif. Jadi kalau saat menyanyi atau apa kita harus ikut. Waktu mendengarkan sabda Tuhan kita harus mendengarkan dengan baik. Karena itu perayaan Ekaristi ini kan satu kesatuan. Jadi di mana perayaan Ekaristi ini sangat besar artinya bagi kita, karena kita diajar oleh sabda Tuhan dan kita disegarkan oleh santapan tubuh Tuhan dan kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Menurut saya itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Feni untuk sharingnya. Baik, yang lain mungkin ada yang mau sharing? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada kalimat yang berkesan dari Konstitusi Liturgi artikel 48 ini. Saya memilih. Ya, silakan Romo. Mempersembahkan diri dari hari ke hari. Tujuannya adalah supaya saya belajar untuk mempersembahkan apa saja, pengalaman susah, ya derita, mohon kekuatan dalam Ekaristi ini, mungkin juga kegembiraan dalam hidup, pelayanan terhadap umat, kita persembahkan itu semua dari hari ke hari supaya persembahan itu disempurnakan oleh Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Romo atas sharingnya yang sangat memberkati kami. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang tergerak tertentu dengan kalimat dari Konstitusi Liturgi ini. Ya, baik Andri. Ya, silakan. Saya tertarik dengan alinea pertama. Maka dari itu gereja dengan susah payah berusaha. Jangan sampai kita umat beriman menghadiri misteri iman itu sebagai orang luar atau penonton yang bisu dan seterusnya. Melainkan supaya melalui upacara dan doa-doa memahami misteri itu dengan baik dan ikut serta penuh khidmat dan secara aktif. Jadi di sini ya saya diingatkan kalau saya itu ke gereja, kita ini adalah bagian dari gereja. Jadi jangan sampai saya ke gereja itu hanya sebagai kewajiban saya. Artinya supaya orang lihat, oh saya masuk ke gereja. Artinya kalau saya ke gereja berarti saya harus bisa terlibat di dalam perayaan Ekaristi yang ada di saat itu. Jadi saya menghadiri misteri iman itu betul-betul sebagai bagian dari gereja dan sebagai bagian dari umat beriman yang ingin menghadiri dan mengikuti acara Ekaristi sebagai puncak iman kita sebagai orang Katolik. Jadi jangan hanya sebagai ya penonton, masuk gereja celingak-celinguk, selesai gereja terima berkat Romo pulang. Ya demikian Andri, terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya yang menentukan. Ya, Andri, aku mungkin mau menambahkan juga ya. Silakan Pak Antoni. Ya, hendaknya mereka rela diajar oleh sabda Allah, disegarkan oleh santapan tubuh Tuhan, bersyukur kepada Allah, hendaknya sambil mempersembahkan hosti dan seterusnya. Ini begini, liturgi sabda itu adalah sumber, ya sumber dari keimanan kita. Kita hidup itu tidak hanya cuma memuaskan jasmani kita aja, tapi rohani kita juga kita perhatikan. Dan santapan rohani yang paling penting itu adalah sabda dari Tuhan sendiri. Dan puncaknya yaitu di liturgi Ekaristi karena kita bisa menerima tubuh Tuhan. Itu sebagai tanda kasih Tuhan kepada kita. Dan kita juga harus
menyediakan diri untuk diutus. Karena sebagai murid-murid Tuhan, kita akan mendapatkan tugas perutusan dari Tuhan untuk apa? Mewartakan kasih Tuhan kepada sesama. Agar hidup kita itu bisa berguna untuk sesama kita, untuk orang lain, agar mereka pun bisa merasakan bahwa Tuhan juga memperhatikan dan hadir di antara mereka. Walaupun mungkin mereka tidak bisa melihat secara langsung, tapi dengan perantaraan kehadiran kita, kita bisa membawakan kasih Tuhan itu kepada mereka. Mungkin juga dengan menyapa, dengan senyum, dengan sapaan, dengan dukungan secara moral. Ya syukur kalau kita juga bisa mendukung mereka secara material dan memberikan mereka kegembiraan dan sukacita dalam kehidupan. Mereka seolah-olah bisa apa? Melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka sendiri. Karena yaitu apa? Kalau menurut iman kita, Ekaristi itu adalah puncak dari keimanan kita. Ekaristi itu. Demikian mungkin, Andre. Terima kasih banyak Pak Antoni. Sungguh sangat menentukan ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian penegasan. Ya Bapak Ibu, belum masuk bagian persembahanmu, mungkin saya mau sedikit review ke belakang. Pada saat pertemuan kedua, kalau tidak salah, itu Frater sempat di Ritus Pembuka, sempat ada struktur di Ritus Pembuka. Kalau tidak salah, di struktur kelima, di poin kelima itu ada yang namanya nah, saat itu juga kolek ini adalah mengumpulkan. Jadi Frater mengatakan untuk doa-doa kolekta itu mengumpulkan kita semua yang hadir di perjamuan surgawi ini, yaitu Ekaristi. Nah pertanyaannya kemudian kira-kira apa aja? Ya sebetulnya banyak, tapi khusus untuk persembahanku dan persembahanmu ini mungkin saya mau merenungkan bahwa ini yang akan dikolek melalui kolekta itu adalah intensi-intensi pribadi kita semua, berupa ungkapan syukur, pujian, rasa terima kasih, atau permohonan kepada Allah, terlebih juga seluruh hidup kita, seperti tadi yang di-sharingkan oleh Rob Yusuf. Pertanyaannya kemudian, kapan kita mempertemukannya? Seperti waktu yang lalu, bulan Agustus tahun lalu, kalau tidak salah, kita pernah menyelenggarakan katekesis sedikit oleh Pak Darsono, dan di situ juga Pak Dar juga menyatakan ini bahwa sebetulnya apa yang mau kita intensikan itu kita doakan itu saat sebelum Ekaristi dimulai, sehingga kalau kita datang Ekaristi itu terlambat atau datangnya mepet, inilah yang terjadi. Bila doa pembuka atau kolekta itu telah didoakan oleh imam, maka bagi kita yang terlambat, berarti intensi pribadi kita tidak ikut tersampaikan bersama doa pembuka atau gereja. Nah, apa perlu untuk mempersembahkan intensi kita, ungkapan syukur kita, bahkan seluruh hidup kita dalam Ekaristi? Nah, ini sedikit permenungan dari Ibu. Ini ada satu gambar. Ya, kita tahu ini adalah satu lukisan dari Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, kita bisa melihatnya di Matius bab 26 ayat 39. Isi doa Yesus itu kira-kira begini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu, merenungkan ayat ini, saya terkesan dengan kata cawan. Cawan ini itu apa? Saya merenungkan bahwa cawan ini itu adalah segala penderitaan yang akan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan Yesus lewat mengatakan biarlah cawan ini lalu daripadaku, seolah Tuhan Yesus ingin bilang kepada Bapaknya, Bapak, susah sekali jadi anak-anakmu itu. Aku tidak mau, Bapak. Lalu saya jangan sampai aku dikhianati, aku ditangkal, disiksa, bahkan setelah disiksa dibunuh seperti itu. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai situ, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan, Bapak, jika dengan penderitaanku tadi, itu bisa Engkau pakai untuk kemuliaan, untuk keselamatan banyak jiwa, aku rela, ya terjadilah. Menurut kehendakmu, jangan kehendakku. Dan juga seperti peneguhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di
Roma 12 ayat 1 kita tahu bahwa tubuh kita, termasuk hidup kita itu sebagai suatu persembahan kepada Allah yang hidup, yang kudus, yang kepada Allah. Nah, itulah ibadah kita yang sejati. Jadi itulah di dalam intensi-intensi itu akan kita persembahkan kepada Allah supaya segala permohonan kita, wujud-wujud kita itu nanti akan dipakai oleh Allah dan kita persembahkan itu. Sebenarnya dalam Ekaristi ini persembahan kita itu nantinya akan dipersatukan oleh kurban yang paling berkenan bagi Bapa, yaitu kurban tubuh dan darah Kristus sendiri. Nah, baik kita dan ya di liturgi Ekaristi ini kita bisa mempersembahkan kurban-kurban kita dan ya seperti tadi akan dipersatukan oleh kurban yang paling berkenan yaitu tubuh dan darah Kristus. Dan di liturgi Ekaristi ini diawali dengan persiapan persembahan. Nah, ini saya mencatat juga di katkit yang lalu. Ya mungkin Bapak Ibu yang belum sempat ikut katkit kapan hari bisa melihat di channel YouTube kita, channel YouTube Lingkungan Yakobus ini. Nah, doa persiapan persembahan ini ada 2 bagian. Yang pertama itu kolekte dan perarakan persembahan dan juga doa persiapan persembahan atau oratio super oblata. Nah, di dalam persiapan persembahan ini yang dipersembahkan yang utama itu adalah roti dan anggur yang kemudian dipersiapkan di altar oleh imam yang akan dikuduskan menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, selain roti dan anggur juga sebagai persembahan utama ada juga bahan pangan misalnya. Ketika ada perarakan itu ya biasanya bahan-bahan pangan itu dikumpulkan bukan untuk romo tapi untuk dibagikan bagi yang berkekurangan. Juga kolekte kita yang perlu kita ketahui bahwa kolekte itu bukan satu urunan atau tarikan atau donasi, tapi ungkapan syukur kita atas penyertaan Allah yang memberi rezeki dan hasil kerja atau usaha dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu tadi ungkapan syukur itu dipersembahkan dengan tulus bersama roti dan anggur yang nantinya akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus oleh imam. Nah, pertanyaannya kenapa kok oleh imam gitu ya? Saya sempat berpikir begitu dan puji Tuhan saya sekarang ini banyak channel YouTube romo-romo banyak yang turun gunung gitu ya, jadi saya puji Tuhan saya juga menemukan jawabannya dan ini karena imam itu mendapatkan tahbisan dari suksesi apostolik yang tak terputus sejak para rasul. Nah, apa itu suksesi apostolik? Gampangnya adalah suksesi apostolik itu misalnya uskup kita gitu, Monsinyur Sutikno itu dulu kalau saya tidak salah ditahbiskan imamatnya itu oleh Monsinyur Kloster. Nah, Monsinyur Kloster itu dulu tahbisan imamatnya sama Monsinyur A, B, lanjut terus kalau diruntut sampai Monsinyur Z gitu. Nah, dan di situ kita bisa mencari bahwa Monsinyur Z itu sendiri ditahbiskan itu langsung oleh para rasul dan kita tahu melalui malam perjamuan terakhir di kitab suci ketika Yesus mengatakan lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, sebetulnya pada saat itu para rasul sedang ditahbiskan oleh Tuhan Yesus sendiri karena untuk melakukan persembahan yang dimana konteksnya itu kan sama dengan persembahan Paskah dari orang Yahudi pada saat itu. Nah, butuh imam untuk mempersembahkan kurban itu. Dan ketika Yesus mengatakan lakukanlah ini ya berarti para rasul itu ditahbiskan dan diberikan tugas ini. Nah, lalu kolekte yang dipersembahkan bersama roti dan anggur ini dipergunakan untuk kebutuhan kehidupan gereja dan untuk yang miskin. Nah, bahan persembahan yang bahan pangan tadi juga kolekte dan yang lain-lain itu diletakkan di tempat khusus bukan di altar. Jadi yang di altar itu hanya roti dan anggur. Nah, Bapak Ibu tadi di konstitusi liturgi yang ke artikel 48 itu ada kalimat ini, hendaknya sambil mempersembahkan hosti yang tak bernoda, bukan saja melalui tangan imam, melainkan juga bersama dengannya mereka belajar mempersembahkan diri dari hari ke hari, berkat perantaraan Kristus makin penuh dipersatukan dengan Allah dan antar mereka sendiri, sehingga akhirnya Allah menjadi segalanya dalam semuanya. Nah, kira-kira apa yang dinyatakan konstitusi liturgi ini? Bersama hosti tak bernoda yang dipersembahkan imam, kita juga belajar untuk mempersembahkan diri, ya termasuk dengan intensi-intensi kita tadi. Dengan demikian, berkat perantaraan Kristus itu, dari hari ke hari,
membuat kita makin penuh dipersatukan dengan Allah dan dengan umat beriman lainnya. Nah, setelah mempersiapkan altar, imam mengambil patena. Patena itu piring yang untuk naruh peti itu ya. Dengan roti di atasnya, mengangkatnya dan mendoakan, terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Nah, dalam doa ini diungkapkan pengakuan iman atas kemurahan Allah, yaitu hasil bumi dan usaha manusia. Dan bagi kita, murid-murid Kristus, hasil bumi dan usaha manusia ini merupakan kemurahan Allah. Sehingga roti yang kita terima itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis kita, tapi akan untuk hidup kita secara keseluruhan. Karena telah akan diubah menjadi roti kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, dan atas doa imam tadi, kita menjawab, terpujilah Allah selama-lamanya. Nah, ini merupakan suatu ungkapan iman. Setiap kali berhadapan dengan kemurahan hati Allah, kita selalu memuji Allah yang kekal. Nah, setelah itu menunjukkan roti di atas patena itu, imam kemudian menuangkan anggur dan ditambah sedikit air di piala itu. Dan sambil berdoa dengan suara yang agak pelan, agak kecil, ya cuman karena kita sering buka online, kadang mic itu ditaruh juga di dekatnya jubahnya Romo, jadi kadang terdengar gitu ya kalau online. Romo berdoa, sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Nah, ada beberapa hal yang penting dan perlu kita sadari bersama dari doa imam tadi. Yang pertama, pencampuran air dan anggur itu melambangkan air dan darah yang keluar dari lambung Tuhan Yesus di atas salib. Dan keluarnya air dan darah dari lambung Tuhan Yesus ini diimani sebagai kelahiran gereja dan sakramen-sakramennya. Yang kedua, anggur dan air itu melambangkan keilahian dan kemanusiaan, yaitu penjelmaan Allah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Dan karena itu, kita semua itu dapat mengambil bagian dalam keilahian Tuhan Yesus. Jadi, segala persembahan akan dipersatukan dengan kurban Kristus sendiri pada saat ini. Percampuran air dan anggur mengungkapkan makna kesatuan tak terpisahkan antara Tuhan Yesus dengan kita. Nah, selanjutnya imam itu akan menunjukkan piala yang berisi anggur dan berdoa seperti ini. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Nah, makna doa ini ya sama seperti pada saat ngangkat roti tadi, ya rasa syukur atas kemurahan Allah dalam bumi dan usaha manusia yang bagi kita nantinya akan menjadi kekuatan ilahi, yaitu minuman rohani. Dan akhirnya kita juga menjawab, terpujilah Allah selama-lamanya. Maknanya sama, kita ketika dihadapkan oleh kemurahan Tuhan, kita selalu memuji Allah yang kekal. Nah, selanjutnya imam membasuh tangannya dengan air. Nah, ini adalah maknanya imam itu memohon agar Allah membersihkan dirinya dari kesalahan dan menyucikan dari dosa, sehingga dia layak untuk menghadirkan Kristus yang memimpin doa syukur agung. Selanjutnya, imam, ini tiru ngetik ini Bapak Ibu. Selanjutnya, imam mengajak umat untuk berdoa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, kataku dalam persembahan itu merujuk pada diri imam, dan katamu merujuk pada diri umat secara pribadi. Sehingga persembahan imam dan persembahan umat, yang adalah roti dan anggur serta seluruh hidup kita, serta seluruh hidup iman itu seutuhnya, bersama persembahan itu
imam dan umat mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Lalu umat menjawab, semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Nah, ini artinya kita berdoa dengan sebuah harapan persembahan roti dan anggur beserta seluruh hidup yang kita terima itu akan dipersatukan itu tadi, bisa diterima oleh Allah demi kemuliaan Allah dan untuk keselamatan jiwa kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Nah, saya mau sedikit sharing Bapak Ibu. Jadi mengenai persembahan ini ya dalam Ekaristi, sebetulnya dulu ya tahun 2019 ke belakang itu saya jauh sekali dari kata kenal akan Tuhan, jauh sekali dari kata kehidupan rohani yang aktif. Tetapi tahun 2019 kebetulan ada seorang evangelizer atau seorang pewarta kabar baik yang membawa saya untuk bertobat dan kemudian saya diintegrasikan ke dalam PKK. PKK itu adalah pembaharuan karismatik Katolik. Jadi pada saat itu saya dibawa ke suatu PDPKK ya, persekutuan doa pembaharuan karismatik Katolik. Dan yang terjadi apa? Pada saat awalnya saya merasa, wah PD ini kok kok saya nggak seneng gitu ya, kok doanya itu wah pujian penyembahan gitu ya, musiknya produk sementara kalau kita misa itu kan enak. Tetapi satu kali saya mencoba untuk mengikuti ritmenya dan di situ saya merasakan sentuhan hati yang luar biasa. Saya merasakan sungguh-sungguh Allah hadir dan saya dituntun untuk mengalami pembaruan, mengalami kehadiran Allah lewat pembaruan karismatik. Tapi Bapak Ibu, saya mengalami satu bentuk kebablasan yang disebut sebagai kebablasan dan akhirnya yang terjadi adalah saya membanding-bandingkan persekutuan doa dengan Ekaristi. Saya menjadi, wah kok saya ini datang Ekaristi kok gak semangat ya. Ekaristi kayak gak ono popone. Sementara waktu saya di persekutuan doa itu, ya tiba-tiba saya mengalami, wah hidup rohani yang semangat begitu. Nah, pada saat itu, nggak lama setelah itu, itu kan 2019, kemudian 2020 terjadi pandemi, dan kebetulan saya mendaftar di Cap Marinus, tetapi karena pandemi sehingga kelasnya pada saat itu terhenti dan diberikan ini kelas pengajaran lepas ya, jadi bukan kelas yang rutin, bukan yang biasanya, tapi pengajaran lepas yang membahas soal Ekaristi. Dan kebetulan yang menjadi pembicara di kelas pengajaran lepas itu saya tahu karena dia itu istilahnya satu tahun lebih senior dari papa saya sebagai asisten imam, dan yang saya tahu dulu waktu papa saya almarhum itu jadi asisten imam sering dapat pelatihan dari Romo mengenai apa itu Ekaristi dan lain sebagainya, sehingga beliau pada saat itu saya percaya pasti pengajarannya itu wis aman gitu ya, akan melenceng kemana-mana. Dan di dalam pengajaran itu saya disadarkan tentang ya ini makna persembahan. Jadi Ekaristi itu bukan perkara apa yang bisa saya dapat dalam Ekaristi. Ya kalau tadi PD saya dapat merasakan hadirat Tuhan, saya berapi-api. Tapi Ekaristi itu lebih pada ini kurban, dan kita itu disatukan dengan kurban Kristus. Dan bukan hanya itu, tetapi juga pada saat itu Bapak ini nggak sempat sharing, dia pernah tanya sama Romo, kalau kita baca di Alkitab terjemahan Indonesia itu lakukanlah ini untuk mengenangkan aku gitu ya, kata Tuhan Yesus. Tapi sebetulnya kata mengenangkan itu kata Romo yang sharing sama pengajar itu, ini yang sering bikin kita kehilangan makna Ekaristi. Mengenang itu hanya sekedar memorabilia, tapi kata aslinya katanya itu anamnese, menghadirkan Kristus sendiri dalam Ekaristi. Jadi seolah-olah kita itu seperti dibawa ke mesin waktunya Tuhan Yesus, sehingga kita yang terpisah jarak 2000 tahun ini bisa melihat kurban tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dialami oleh para rasul saat itu. Nah, sejak saat itu ya saya mulai, oh iya, ternyata Ekaristi itu begitu, sehingga ya puji Tuhan sejak saat itu saya mulai tidak lagi membanding-bandingkan Ekaristi dengan PD, dan mindsetnya atau pola pikir saya itu kalau mau ke Ekaristi ya bukan lagi apa ya yang bisa saya dapat dari Ekaristi, tapi apa yang bisa saya berikan, karena Allah telah terlebih dahulu memberi tubuh dan darah putranya itu pada saya melalui Ekaristi itu. Dan
nggak lama setelah itu ya, karena kan kita pandemi gitu ya, jadi banyak waktu luang, saya sering nonton channel YouTube gitu yang ada, kadang ada Monsinyur, kadang ada Romo-Romo. Nah, suatu waktu saya buka channel YouTube-nya OMK Surabaya dan ada Bapak Uskup di situ yang diwawancarai, dan saya terkesan sekali bagaimana Bapak Uskup mengatakan bahwa yaitu Ekaristi itu betul-betul bukanlah apa yang saya tadi, tapi apa yang bisa saya beri. Dan Bapak Uskup juga mengatakan ya kita sebagai orang muda ya boleh saja jingkrak-jingkrak, nyanyi, memuji Tuhan, tetapi tidak dalam Ekaristi. Karena Ekaristi itu syarat akan makna kesakralannya, dan ya ini sungguh saya merasa bangga bahwa saya ada dalam gereja Katolik di mana kita memiliki Ekaristi. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Semoga kita semua semakin menghidupi Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup beriman kita. Baik, ini ada pemeriksaan batin. Nanti akan saya bacakan, Bapak Ibu cukup merefleksikan dan menjawabnya dalam hati saja. Gereja mengajak kita merayakan Ekaristi bukan sebagai orang luar dan penonton yang pasif, tetapi merayakan Ekaristi dengan memahami makna iman yang terkandung di dalamnya, berpartisipasi dengan aktif dan penuh hikmat. Apakah selama ini kita merayakan Ekaristi dengan hikmat dan aktif? Apa saja yang menjadi hambatan sehingga kita tidak merayakan Ekaristi dengan hikmat dan aktif? Setiap kali Ekaristi, kita memberikan kolekte. Apa yang ada dalam hati dan budi kita ketika memberikan kolekte? Bagaimana sikap hati kita ketika kita menjawab doa imam atas persembahan roti dan anggur? Ketika imam mengajak kita untuk berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, apa yang kita persembahkan kepada Allah? Apa yang perlu kita perbaiki agar kita dengan sepenuh hati dapat ikut serta mempersembahkan hidup bersama persembahan roti dan anggur? Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk doa umat spontan. Saya kembalikan pada Bu Feni. Baik, Andri, terima kasih atas pengajarannya dan penegasan yang telah Andri berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum masuk doa spontan, mungkin ada yang Romo Yusuf mungkin mau tambahkan atau apa, silakan Romo, kalau mungkin mau ada yang bisa ditambahkan. Ya, persembahan itu adalah seluruh hidup kita. Maka tadi dikatakan bukan hanya kolekte, tapi juga kegiatan, keluarga, persoalan, intensi kita, orang-orang yang juga mengharapkan doa-doa kita. Makanya dalam Ekaristi kita diajak untuk berkontribusi, berpartisipasi, mengambil bagian dalam persembahan itu.
Supaya apa? Ya disatukan dengan persembahan Tuhan sendiri. Nanti persembahan itu menjadi ya roti yang dipecah-pecah. Artinya kalau nanti selesai Ekaristi, ya hidup kita ini dipecah-pecah, dibagi-bagi. Gitu. Jadi kita diajar untuk bermurah hati. Maka dalam Ekaristi kita memiliki prinsip. Kalau dalam sinode itu lebih bagus artinya. Jadi komunio, bersatu dengan Tuhan, berpartisipasi aktif, maka bukan penonton kita. Sungguh-sungguh kita berpartisipasi sepenuhnya untuk apa ya? Diberkati Tuhan, nanti untuk mewujudkan misi. Jadi persembahan itu ada 3 kata yang harus selalu menancap dalam diri kita. Saya mau bersatu dengan Tuhan, maka saya mempersembahkan. Saya harus berpartisipasi penuh, total, menjawab dialog dalam doa syukur agung dan seterusnya itu. Dan kita akhirnya berani untuk dibagi-bagi, ya, dipecah-pecah, menjadi roti yang hidup dalam misi. Makanya nanti di akhir APP ini kan kita diajar untuk menjadi berkat, meneruskan misi Tuhan. Maka Ekaristi ini, Bapak Ibu, penting sekali. Sehingga setiap kali Ekaristi sebetulnya hidup kita harus ekaristis. Artinya hidup yang ya serupa dengan Tuhan Yesus sendiri. Itu hidup yang ekaristis. Jadi kalau kita merayakan Ekaristi, hidup kita harus ekaristis. Artinya hidup yang serupa dengan Tuhan Yesus. Berpikir seperti Yesus, bertindak seperti Yesus, menjadi seperti Yesus dalam keseharian. Sehingga ada istilah altar itu pindah ke pasar istilahnya. Altar ke pasar. Pasar itu ya keluarga, pasar itu ya dunia, boleh dikatakan begitu. Sehingga kita ini memberkati dunia. Dari altar yang kita persembahkan tadi, diberkati Tuhan, kita ini dipersembahkan untuk memperbaharui dunia. Dunia yang dengan carut-marut, yang penuh gejolak, yang rumit, bahkan kita mungkin dijahatin, itu harus kita kuduskan. Sehingga dunia ini layak. Maka dengan Ekaristi ini, kita diajar bukan untuk menambah masalah keluarga, justru di sana kita harus menjadi terang. Yang kerja ya harus disiplin. Maka itu hasil buah persembahan yang tadi disatukan dengan Tuhan Yesus tadi. Dengan demikian hidup kita itu ekaristis. Hidup yang komunio, bersatu dengan Tuhan, hidup yang berpartisipasi, dan hidup yang melanjutkan misi Tuhan sendiri. Luar biasa betulnya. Maka dikatakan Ekaristi itu kan tadi sumber puncak, itu perlu kita hidupi memang. Maka dalam Ekaristi ini ya kita harus diuntungkan, boleh dikatakan. Diuntungkan itu dalam arti ya berkat-berkat Tuhan itu tercurah. Sehingga pulang itu memberkati orang. Berkontribusi. Bukan apa yang aku terima, bukan lagi itu. Apa yang aku dapat, enggak. Kita malah memberi. Mungkin lewat doa kita, lewat telinga kita yang bisa mendengar, lewat kaki kita langkah cepat menolong orang, tangan kita menjadi gesit. Nah, hal-hal seperti itu yang nantinya akan kita persembahkan lagi. Jadi intinya ketika kita kerja menghasilkan sesuatu, kita persembahkan kepada Tuhan. Diberkati Tuhan menjadi berlimpah-limpah, lalu dibagi-bagi, kita memberkati dunia. Ketika dunia ya boleh dikatakan mendapat berkat itu, dan kita senang itu, kembali lagi misa, persembahkan lagi, begitu seterusnya, putaran itu akan menghasilkan dunia yang
lebih baik, keluarga yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik. Maka boleh dikatakan kalau orang merayakan Ekaristi itu kalau lalu loyo, ya kerja kurang semangat, nah itu ada yang salah sebetulnya. Lalu panggilannya melempem, cintanya layu, nah itu ada yang salah sebetulnya dengan kita. Makanya kita di APP ini kan betul-betul diajar untuk mencintai Ekaristi dari hari ke hari, dari proses seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut dengan doa umat spontan. Para saudara terkasih, melalui gerejanya, Allah selalu mengajak kita untuk belajar mempersembahkan hidup demi kemuliaan Allah. Oleh karena itu, marilah kita mempersembahkan doa-doa permohonan kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk menyampaikan doa-doa spontan. Ya, Tuhan, Bapak. terima kasih atas kebaikan, rahmat. Kami diperbolehkan selalu merayakan Ekaristi. Semoga kami selalu mencintai Engkau melalui Ekaristi yang kami rayakan, karena Ekaristi adalah daya ilahi-Mu sendiri yang menyembuhkan batin kami, yang menguatkan kami, dan pelayanan kami semakin baik adalah berkat buah-buah Ekaristi yang kami rayakan. Semoga dalam perayaan Ekaristi ini keluarga kami semakin juga menjadi berkat. Lingkungan kami menjadi menarik. Karya-karya kami sungguh koinspirasi lewat firman dan juga Hosti Kudus yang sering kami sambut, sehingga kehadiran kami menenteramkan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul semua dalam acara APP yang keempat ini. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah menyadarkan kami, sehingga kami tahu dan mengerti bahwa Ekaristi itu begitu agung dan indah bagi kami. Semoga kami semua dapat lebih memahami setiap makna apa yang ada dalam Ekaristi tersebut. Dan semoga kami bisa menjadi murid-Mu yang lebih aktif dan dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau mempersembahkan sahabat-sahabat kami di lingkungan Santo Yakobus ini yang pada hari ini tidak bisa hadir, terlebih bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan memberikan rahmat kesembuhan bagi mereka dan memberikan kekuatan di tengah-tengah penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih dan puji syukur atas belas kasih-Mu yang begitu besar dan tak terbatas yang boleh kami terima. Hingga malam hari ini kami boleh mendengarkan semua sabda-Mu. Bukalah hati dan mata kami agar kami lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan bukalah hati kami selalu agar kami dapat mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, seperti Engkau mengasihi kami selama ini. Dan bimbinglah kami senantiasa dalam hidup kami, agar apa yang kami lakukan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bapak Ibu, mari kita satukan seluruh proses pendalaman iman kita dan permohonan-permohonan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, untuk pengumuman, mungkin Pak Ivan, Ya, silakan. terima kasih Bu Fen. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Romo atas renungan singkatnya yang diberikan kepada lingkungan Yakobus. Saya pertama juga kaget tiba-tiba Romo kok hadir. Jadi surprise banget nih Romo buat lingkungan Yakobus. Kalau minggu lalu saya dapat surprise dari Frater yang tiba-tiba hadir. Minggu ini Romo yang bikin hati saya maknyos. Tiba-tiba Romo hadir. Terima kasih sekali lagi Romo. Terima kasih juga Frater Mika. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih Umat Yakobus. Kita bisa berkumpul bersama-sama di APP minggu keempat pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Andri yang sudah memberikan tadi satu pengajaran bagi kita. Luar biasa sekali pengajarannya. Bu Feni juga yang telah membantu berjalannya APP yang keempat ini dengan lancar. Baik Bapak dan Ibu, untuk pengumuman selanjutnya untuk aksi pembangunan APP 2022 untuk lingkungan Yakobus bisa ditransfer ke lingkungan Yakobus dengan AC yang tertera seperti yang tertera di dalam grup WA Yakobus. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu transfer, bisa tolong konfirmasi ke Bendahara, Saudari Ivana, atau bisa ke saya langsung. Batas pengumpulan aksi puasa pembangunan nanti tanggal 12 April 2022. Jadi sebelum Minggu Palem tanggal 17 April, kita sudah serahkan APP 2022 ini ke paroki. Kemudian pengumuman selanjutnya, minggu depan, minggu kelima ya Bu Fen ya, minggu kelima itu APP seperti biasa dengan tema, Andri bisa tolong slide selanjutnya Andri. Oh, ya APP pertemuan kelima, liturgi Ekaristi kedua, Minggu Kamis tanggal 31 jam seperti biasa. Kemudian pengumuman selanjutnya, Andri, untuk Pak Chandra besok, kita akan memperingati 1 tahun meninggalnya almarhum Pak Chandra, yang mana Pak Chandra juga kita kenal sebagai sosok yang aktif di lingkungan, dimanapun waktu kita offline dulu, saat-saat kita masih sebelum Corona, Pak Chandra begitu aktif dengan Ibu Yeti. Saya ingat sekali bagaimana mereka berdua, walaupun sudah ya boleh dikatakan lansia, tapi semangatnya masih luar biasa. Nah, besok kita bersama-sama mengenang almarhum Pak Chandra, 1 tahun meninggalnya Pak Chandra. Tetap kita lewat Zoom, yang dimulai pada jam 19.30, open Zoom jam 19.15. Pengumuman selanjutnya, nah dari Paroki Marinus, kursus evangelisasi pribadi Paroki Santo Marinus, itu sudah membuka kelas. Diharapkan Bapak Ibu yang mempunyai kenalan atau saudara, keluarga, mungkin bisa mencoba mengikuti kursus evangelisasi pribadi paroki kita Santo Marinus Yohanes. Seperti tadi dalam sharing singkat saudara kita Andre, di mana dia mengalami pertumbuhan iman setelah dia bergumul mengikuti kursus evangelisasi pribadi yang diselenggarakan oleh paroki Marinus Yohanes. Demikian pengumuman singkat dari saya. Mungkin Bu Feni, seksi liturgi ada tambahan? Silakan Bu Feni. Baik, cuma saya ada tambahan sedikit. Untuk besok, untuk ibadat arwah 1 tahunnya Pak Chandra, saya mungkin
mulainya agak malam ya, jam 8, karena ada jalan salib, katanya sih sampai setengah 8. Jadi saya beri waktu sampai jam 8. Oh, Itu baik. saja. Jadi tidak perlu khawatir, jadi bisa ikut semua. Nanti kita tunggu sampai jam 8. Baik. Baik, itu saja. Kalau gitu kita lanjutkan dengan doa penutup dan nanti mohon berkat penutup oleh Romo Yusuf. Baik, Bapak Ibu, mari kita doakan bersama-sama doa penutup. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami telah mendalami makna iman dalam persiapan persembahan. Ketika imam mempersiapkan persembahan utama, roti dan anggur yang akan dikuduskan oleh Tuhan Yesus menjadi tubuh dan darahnya, kami juga Engkau undang untuk mempersembahkan diri kami. Ampunilah kami jika selama ini Engkau kurang berkenan dengan apa yang kami persembahkan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memurnikan hati dan diri kami, sehingga setiap kali merayakan Ekaristi, kami dapat mempersembahkan diri dengan tulus bersama persembahan roti dan anggur. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Guru kami, yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Silakan Romo untuk memberikan berkat penutup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu keluarga, anak-anak, kesehatan, karya, pelayanan kita selalu dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Bentar Romo, foto dulu Romo. Jangan live. Tuhan, aku rindu datang Ekaristi, menyambut tubuh-Mu dan darah suci-Mu. Hati jadi gersang, hidup terasa hampa tanpa Ekaristi. Sanggupkah ku Tuhan, datanglah di hidupku, jamahlah jiwa ini, yakinkan aku ya Tuhan, Kau hadir saat ku rindu. Oh Yesus, sadarkanku, saatnya aku berbagi kasihku pada sesama. Itu Ekaristi. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Romo, Frater yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita menutup, kita foto dulu ya. Yang belum menyalakan video, mungkin bisa dinyalakan videonya. Ya, baik.
Boleh berpose, Romo, Frater, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Romo, Frater, Bapak Ibu. Terima kasih Romo, terima kasih Frater, terima kasih semuanya. Terima kasih Romo, Frater Terima Mika. Iya, makasih Pak. Lambat ya Pak Ivan. Nggak apa-apa. Selamat malam, Bu Ika. Selamat malam Pak Ivan, Frater, Romo. Terima kasih Frater. Terima kasih Romo, Frater, Selamat malam. Mbak Ivan semuanya. Frater Romo. Oh iya, Ibu terkasih, saya mohon pamit dulu ya. Mari Bu Yeti. Romo Yusuf, Romo. Romo, ini kan ada teman kita di Yakobus ulang tahun nih Mo. Romo bisa datang nggak Romo Yusuf? Hari Minggu Mo, ini saudara kita Gus Nadi. Mungkin bisa ngomong Gus, undang Romo Gus. Mungkin Romo berkenan hadir hari Minggu. Nanti saya cek jadwalku dulu ya. Ya, nanti Jam berapa silakan. hari Minggu, malam, sore, pagi? Silakan Gus. Belum, Gus. Mic-nya belum Gus. Halo. Ya, silakan. Romo. Bisa Romo? Hadir Romo. Iya, nah, coba nanti saya cek jadwalku. Jam 12 ya Romo? Jam Atau 12 siang. Romo ada yang bisa jemput ya? Kenapa? Romo dijemput ya? Iya, dijemput lah. Ya, nanti coba saya cek dulu jadwalku. Karena Jam 12 Romo. jam 12 siang ya, Ya. bukan malam ya. Waktu malam itu pestanya tuyul Romo, tuyul. Oke, nanti saya kabari. Siap, Romo. Ya. Ya, semoga Romo bisa hadir, Mo. Oke. Frater Minggu juga ya, ya, minggu Frater. Ya minggu ini, minggu tanggal 27. Minggu besok, Mo. Ya, baik. Gus ulang tahun dah, saya kira sunatan. Kamu bisa ngabari siapa Mo? Ke siapa? Bu Feni ya, Romo. Feni bisa, Andri bisa. Ya. Tolong ya, Siap. Bu Feni kalau Romo lupa diingatkan ya. Oke. Pesta besar Ya. ini, Mo. Pesta emas, Mo. Yo. Umur spesial ini. 50, 50. 50, Mo. Oh, masih muda. Oh, caplek. Sahabat. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oh ya, Romo. Ya, Pak Antoni. Romo Yusuf. Silakan. Saya mau tanya Romo, Ya. untuk misa dalam rangka Paskah ini apa sudah boleh dibuka untuk umat yang lebih banyak, Romo? Ya, tetap protokol kesehatan, tetap mendaftar pakai barcode, nanti ketika datang kita akan diberi nomor. Jadi karena persoalan kita ini ada yang mendaftar lalu kemudian tidak hadir sehingga Nah, itu Romo, banyak bangku Jadi kosong sudah soalnya, Romo. ya, tetap dibatasi, tetap berjarak. Jadi kita tetap protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan seterusnya seperti biasa. Cuma mungkin jumlahnya akan kuotanya akan ditambah. Oh, kuotanya ditambah ya, Romo? Ya, kuotanya akan ditambah. Ya, soalnya selama ini banyak yang nggak bisa daftar, Romo, kalau kuotanya sudah penuh, Romo. Padahal banyak umat yang kepingin bisa ikut misa Ekaristi di gereja. Betul. Yaitu persoalannya ada yang daftar tapi tidak mau cancel ya apa namanya itu. Nah, ya itu Romo. Nggak penuh. Beberapa kali Makanya- hadir itu saya lihat banyak bangku kosong memang. Ya betul. Makanya nanti diantisipasi dan mungkin nanti kalau di barcode itu akan tidak diberi nomor-nomor itu. Tapi nanti waktu di kanopi akan diberi nomor bangku. Jadi, itu yang dicari akal supaya umat bisa sebanyak mungkin misa. Iya, Tapi supaya nggak ada tetap bangku kosong. ya berjarak. Misalnya bangku panjang itu 3, bangku yang
pendek itu 2. Nggak mungkin di dalam gereja lebih banyak. Diusahakan memang di dalam gereja dahulu penuh. Gitu. Seperti itu ya. Oh iya. Apa berarti ada tambahan seperti di Wisma Marinus atau di Aula Maria itu Iya, dipakai Romo? Iya pasti itu untuk kalau kemarin kita untuk ya tetap di umat itu di dalam gereja penuh dulu. Nanti kalau ya dimaksudkan di Marinus itu ada orang yang telat-telat karena kita juga mengantisipasi yang mereka terlambat itu. Iya, iya. Jadi berarti memang ada tambahan kuota ya Romo ya. Nah, tambahan kuota tentu utama di dalam gereja dulu karena iya Romo, betul. Bukan di aula itu. Aula untuk yang telat-telat. Masa lingkungan Yakobus telat ya enggak mungkin lah. Jangan sampai Romo. Ini hari raya penting Romo, jangan sampai telat Romo. Makanya, bahkan biasanya 1 jam setengah sebelum acara kita sudah bagus itu. Siap Romo. Bagus itu. Iya. Oke. Ya Romo, terima kasih banyak Romo atas ya. informasinya Romo. Ya sama-sama Ya, Romo. baik. Terima kasih. Nanti akan diberitahu kok. Jeffrey akan memberitahu. PUK akan beritahu ke ketua-ketua lingkungan, ke umat juga kok. Ini sedang digodok apa namanya? Sistemnya dan sebagainya, aturan dan sebagainya. Ya. Ya Romo. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam, Romo. Selamat istirahat Romo. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Romo. Oke, terima kasih. Pamit dulu. Ya, Pak Luki. Ya. Malam semua, pamit. Terima kasih. Fen, pamit dulu ya, Fen. Ya, Indah. Iya. Yes. Silakan. Mungkin yang